yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini, baik melalui live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita perdengarkan dulu anak-anak sekolah minggu menyampaikan lagu-lagu pujian.
Puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini.
dari Filipi 1 ayat 27 dan ayat 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan janji Kristus, supaya apabila aku datang akan melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada gentar sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang yang
orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-26 ke-16. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
pesta raya telah dekat, bagai seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergemar, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, mengikut Yesus penebus, berkati dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Aku percaya duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Advent yang keempat, 18 Desember 2022. Topik minggu, sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Tomu maibana pinarbaga ni Jehovah. 01. Hasil rapat huria. Hasil rapat huria tahun 2022 yang diadakan pada hari Minggu 11 Desember 2022. A. Disetujui program huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia tahun 2023 sebagai berikut. A. Persembahan rutin huria. Direncanakan penerimaannya dalam tahun 2023 ini yang akan datang 1.167.750.000 rupiah. Dan rencana belanja untuk tahun 2023 2.029.784.486 rupiah. B. Penerimaan rupa-rupa. Rencana penerimaan 2023 sebesar 2.202.000.000 rupiah. C. Swadana
program dewan-dewan. 1. Dewan Koinonia, rencana belanja tahun 2023 512.950.000 rupiah. 2. Dewan Marturia 177.500.000 rupiah. 3. Dewan Diakonia 648.533.000 rupiah. Sehingga total rencana penerimaan 23 adalah sebesar 3.369.750.000 rupiah. Dan total rencana belanja Huria kita tahun 2023 disepakati atau diputuskan 3.368.767.486 rupiah. Catatan melalui pimpinan rapat. Dalam hal anggaran akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang penting dan selalu mempertimbangkan keadaan keuangan. Tidak keharusan memaksakan program untuk mengeluarkan anggaran. Seluruh dewan, seksi-seksi harus bekerja sama mendukung kegiatan gereja dalam hal mencari dana melalui kegiatan yang dilaksanakan gereja untuk mendukung jalannya seluruh program. B. Rapat Huria menyetujui pembentukan panitia ad hoc renovasi dalam kurung perbaikan gereja dan gedung fasilitas. Kepanitiaan akan dilengkapi dan yang diunjuk atau terpilih dari yang hadir pada saat rapat Huria adalah Amang Situa Karmel Tampu Bolon, Amang Janri Simajuntak, Amang Tumpal Simajuntak, Amang John Tambunan, dan Amang Insinyur Guntur Sinaga. Diharapkan segera melengkapinya. SK dan masa kerja diserahkan kepada pimpinan jemaat. C. Pending untuk panitia Pesta Kotilon 2023 karena belum ada yang bersedia. Dalam hal ini, rapat menyerahkan kepada Majelis Perbendaharaan Gereja atau Parartaon. Panitia Pesta Kotilon akan dilantik yaitu pada minggu pertama Maret tahun 2023 yang akan datang. D. Launching tahun profesionalisme penata layanan dan pelantikan panitia garing tim kerja program bersama yaitu Pascaraya, aksi sosial bersama, malam puji-pujian, seni dan budaya diadakan yaitu minggu pertama bulan Februari 2023. 2. Baptisan Kudus. Sehubungan dengan tahun baru di hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, maka baptisan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Jumat 6 Januari 2023 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa wilayahnya, fotokopi akte nikah dan fotokopi akte lahir. 3. Pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Sesuai dengan surat Eporus HKBP nomor 1586 garing L16 garing 12 Remawi garing 2022 dan surat Preses nomor 618 garing D 8 Romawi garis DKI garing 12 Romawi garing 2022 akan diadakan pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Yang akan mengikuti pelatihan tersebut adalah Amang Pendeta Resort,
sekretaris, garing user, dan bendahara. Dan pembinaan akan diadakan pada hari Senin, yaitu 19 Desember 2022, tempat HKBP Cijantung, pukul 8 sampai dengan selesai. Marilah kita doakan kegiatan tersebut supaya berjalan dengan baik dan lancar. 4. Natal 2022 dan tahun 2023, tahun baru 2023. A. Jadwal ibadah Natal dan tahun baru sebagai berikut. 1. Natal keluarga, yaitu tanggal 23 bulan 12 tahun 2022 di rumah masing-masing. 2. Malam Natal tanggal 24 bulan 12 tahun 2022, bahasa Indonesia pukul 16 WIB dan bahasa Batak pukul 19 WIB. Yang ketiga, Natal pertama sekaligus perjamuan kudus, yaitu tanggal 25 bulan 12 2022, bahasa Batak pukul 6 dan pukul 10 WIB, dan bahasa Indonesia pukul 18 WIB. Yang keempat, Natal yang kedua, yaitu pada tanggal 26 bulan 12 2022, masuk pukul 17 WIB. Yang kelima, ibadah malam tahun baru tanggal 31 bulan 12 2022, yang bahasa Indonesia masuk jam atau pukul 16 WIB, bahasa Batak pukul 19 WIB. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, tahun baru tanggal 1 bulan 1 tahun 2023, kita beribadah pukul 10 WIB. B. Persembahan ke depan altar. Sehubungan dengan keperluan perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar pada hari ini, Minggu tanggal 18 bulan 12 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. C. Tata ibadah Natal keluarga. Tata ibadah Natal keluarga dibagikan pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022. Supaya setiap keluarga mengadakan ibadah Natal di rumah masing-masing, yaitu tanggal 23 Desember 2022. D. Pelayanan sakramen perjamuan kudus atau Ulaun Nabadia di rumah. Bagi warga jemaat HKBP Pasar Minggu yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja, yaitu pada tanggal 25 Desember 2022, khususnya bagi warga jemaat yang sakit dan lansia, gereja kita bersedia melayani di rumah bagi yang membutuhkannya. Pelayanan perjamuan kudus di rumah akan diadakan, yaitu dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Desember 2022. Dimohon agar melapor kepada situa wilayahnya masing-masing. 5. Persembahan bulanan garing tahunan. Gereja menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar kita memberikan persembahan bulanan atau garing tahunan, mengingat akhir tahun yang sudah mendekat. 6. Dewan-dewan. 6.1 Dewan Koinonia. Setelah warta jemaat ini, kita dengarkan sosialisasi dari panitia Natal gabungan yang akan diadakan pada hari Senin 26 Desember 2022. 6.1.1 Seksi sekolah minggu. A. Sebelum ibadah pukul 7 WIB, kita tadi sudah mendengarkan puji-pujian paduan suara anak sekolah minggu kita, yaitu pada hari ini Minggu 18 Desember 2022. B. Ibadah minggu tetap diadakan setelah
Natal sekolah minggu, kecuali hari Minggu yaitu 25 Desember 2022 dan tanggal 1 Januari 2023. Yang ketujuh, pernikahan 7.1. Pengumuman pertama dan 2. Akan menerima pemberkatan nikah Alpatara Partogi Hutagalung ST, putra dari Bapak Sultan Panusunan Hutagalung SE, dengan Ibu Dara Sekawan Boru Huta Barat almarhum, alamat Jalan Komplek Marinir nomor 62, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, masuk wilayah 15. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dengan Lolo Depila Oktohana Hutagaul ST, putri dari Bapak Situa Sortaliman Hutagaul, dengan Ibu Insinyur Sepenni Rayana Boru Saragi, alamat Jalan Sisingamangaraja nomor 190 sampai dengan 192, Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Anggota Jemaat HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa, Distrik 24 Tanah Jawa. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, pukul 10 WIB di HKBP Tanah Jawa, Resort Tanah Jawa. 8. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu 18 Desember 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu A. Hugo Nenggolan ST, alamat Jalan Karangjaya 3 RT 001 RW 003 wilayah 4, pindah ke GPIB Pasar Minggu. B. Keluarga Situa Insinyur Konradin Sappe Siahan, Ibu Pitta Boru Tapubolon, alamat Kompleks Batan E-7 Pasar Minggu wilayah 4, pindah ke HKBP Mahanaim Pematang Siantar. Yang kesembilan, anak lahir. Telah lahir anak perempuan di keluarga Monang Parulian Triano Lubaturuan ST, Ibu Mariana Sabtianingrum Boru Simamora SE, yaitu pada hari Senin 12 Desember 2022, yang beralamat di Gang H Haji Lisan RT 008 RW 001 nomor 48 Tanjung Barat Jagakarsa wilayah 2. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang terakhir, nomor 10, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 13 Desember 2022 telah meninggal dunia Riene Plin Boru Purba, umur 42 tahun, alamat Pesona Kayangan Blok C P12 Depok RT 003 RW 27 wilayah 15. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan kami berikan kesempatan waktu dan tempat di sini yang menyampaikan sosialisasi. Silakan, Abang. Shalom, Horas. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kami hormati Inang Pendeta Rospita Siombing. Yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati
Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasih anak-anak kami Naposo Bulung dan remaja yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Saya Budiman Hutapea Bendahara berdiri sini mewakili untuk dan atas nama Panitia Perayaan Natal Gabungan, Seksi AMA, Seksi INA, dan Seksi Lansia tahun 2022 akan menyampaikan sosialisasi perayaan Natal gabungan ini. Adapun perayaan Natal tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, pukul 17 atau pukul 5 sore, tempat di gereja kita ini. Adapun perayaan Natal gabungan ini mengusung tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12. Subtema, kiranya kedekatan para lansia, amah, dan ina menjadi Natal ini sebagai jalan kesatuan yang semakin erat di dalam Kristus. Dengan ini kami panitia sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi serta sumbangsi jemaat, khususnya ruas ama, ina, dan lansia, untuk ambil bagian dalam acara tersebut, agar seluruh acara dapat berjalan dengan baik dan meriah dalam rangka menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sosialisasi perayaan Natal gabungan Seksi Ama, Ina, dan Seksi Lansia tahun 2022 yang dapat kami sampaikan. Horasma dihita sude. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
semesta dan juru selamat dunia, membawa hidup bahagia, memberikan damai sejahtera. Pujilah Tuhanmu. Haleluya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita dalam Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam kitab Rom pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan 7. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7, saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara sekalian boleh mengikuti dalam hati. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang hari ini boleh hadir di tengah-tengah gereja Tuhan, dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun yang mengikuti secara live streaming. Shalom bagi kita semuanya. Minggu ini adalah Minggu Advent yang keempat, Advent terakhir dalam menanti kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, yang sesungguhnya dia sudah lahir, hadir, berkarya, bekerja, melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan kita menantikan kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Tentu dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu, yang kita tidak tahu bila mana itu akan terjadi, kita dipanggil, kita diminta untuk mempersiapkan diri kita sebagaimana topik minggu hari ini yang menyerukan kepada kita, sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya bukanlah cerita belaka, bukanlah untuk membuat kita takut, tetapi itu adalah satu kepastian sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kita, Bapa di surga itu, bahwa Kristus itu, Yesus itu akan datang, maka sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Bapa kita
itu. Tentu dari topik minggu yang sudah disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita agar kita semua dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar menantikan kedatangan Tuhan kita itu yang sama sekali kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Dia, Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk yang kedua kalinya itu, bahwa semua itu adalah sudah direncanakan oleh Allah kita, Sang Bapa itu sejak dari awal pertama sekali. Rancangan Allah, rencana Allah yang kemudian digenapi oleh kelahiran, kedatangan, karya, perbuatan, pekerjaan, dan pelayanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah anak yang dijanjikan hadir bagi kita, yang datang dari keturunan Daud. Dia adalah anak yang diutus oleh bapaknya untuk satu pekerjaan besar, menebus, menyelamatkan manusia berdosa melalui kematian, kebangkitannya, lalu kemudian naik ke surga, menyediakan tempat istimewa bagi setiap orang yang setia percaya kepadanya, menjadi pewaris kerajaan hidup yang kekal itu. Lalu Dia yang lahir itu juga adalah yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah oleh karena kelahirannya, kedatangannya, pekerjaannya, itu yang membuat kita kembali diperdamaikan dengan Allah. Sebab sesungguhnya manusia yang berdosa itu, manusia yang selalu memberontak kepada Allah itu tidaklah layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Yesus Kristus itu datang memperdamaikan kita, memperbaiki hubungan kita kembali dengan Allah. Dan Dialah Immanuel itu, Allah beserta kita. Dan seruan itu, Immanuel, Allah beserta kita, sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita sampai dengan sekarang ini. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berpesan kepada murid-muridnya yang cemas, khawatir, ketakutan. Yesus katakan, aku akan menyertai engkau. Dan seruan itu juga disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahwa Allah itu, Immanuel itu nyata di dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Bahkan sampai Dia datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang mau disampaikan kepada kita saat ini, bagaimana penyambutan kita kepada Tuhan yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa Dia yang datang itu adalah anak Allah yang lahir dari keturunan Daud, yang menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa, yang Immanuel selalu ada beserta dengan kita. Lalu bagaimana kita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu? Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu? Paulus katakan kepada kita, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenalilah dirimu. Ada pengenalan diri bagi kita masing-masing. Sebagaimana Paulus, dia mengenali dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki pengenalan diri yang benar atas dirinya, siapa dia, apa pekerjaannya, siapa yang membuat dia seperti itu, apa yang diperintahkan kepadanya. Sehingga dia katakan di sini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kita melihat di sini bagaimana Paulus itu mengaku dirinya adalah sebagai hamba Kristus Yesus. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Hamba, pengakuan sebagai hamba mempunyai arti bahwa dia adalah budak yang harus taat, budak yang harus setia kepada tuannya. Sebab tuannya itu sudah menjadi pemilik penuh atas hidupnya. Lalu siapa yang menjadi tuan atas hidup Paulus? Yaitu Kristus Yesus. Yesuslah yang berkuasa penuh atas hidupnya. Yesuslah yang berkuasa penuh untuk menentukan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba yang memang harus benar-benar taat, tunduk, patuh, setia kepada tuannya itu, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana sejarah kehidupan daripada Paulus ini. Kita tahu bagaimana Tuhan itu mengubahkan kehidupannya. Kita tahu bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa dalam kehidupan Paulus. Yang awalnya dia bertolak belakang. Tidak mau percaya, tidak mau mengikut Tuhan. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Allah bekerja. Dia diubahkan. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus itu dengan gigihnya justru dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Apapun yang terjadi, bagaimanapun sakitnya, bagaimanapun perihnya, apapun ancaman, tantangan yang dia hadapi, tetapi dia terus taat sebagai seorang hamba. Dia benar-benar menghambakan dirinya kepada Tuhan. Meskipun dia harus kehilangan nyawa, meskipun dia harus kehilangan martabat, meskipun dia harus kehilangan kekayaan, meskipun dia harus kehilangan kenyamanan dalam perjalanan hidupnya. Dia seorang yang pintar, seorang yang kaya, dia seorang yang dihormati. Tetapi dia meninggalkan itu semua hanya oleh karena dia mau menghamba bagi Tuhan Yesus itu. Dia menyadari dirinya. Ketika dia mau ditinggikan, ketika dia mau memiliki nama besar, ketika dia mau mencari kemuliaan, maka semua itu akan dia dapatkan hanya ketika dia mau menghamba di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca setiap tulisan, setiap berita tentang Paulus, memang kita melihat di sini hati yang keras itu diubahkan, kesombongan itu diubahkan, tinggi hati itu diubahkan oleh Tuhan. Maka dia dalam kesetiaannya sebagai hamba di hadapan Tuhan Yesus itu, dia menerima apa yang menjadi bagiannya. Kasih karunia Tuhan tidak pernah lekang dari dirinya. Kasih karunia Tuhan itu selalu dia terima di dalam perjalanan kehidupannya. Maka dia yakin, maka dia percaya. Seberat apapun langkah yang harus dia jalani, dia percaya kuasa Tuhan akan selalu bersama dengan dia. Oma panadauni diri nama cai takas. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah memang kita dalam mempersiapkan penyambutan kita kepada Tuhan untuk yang kedua kalinya itu, apakah kita memang sudah benar-benar mengenali diri kita? Siapakah aku ini Tuhan? Ya kan? Seperti lagu itu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita mau diajak bagaimana kita memang sungguh-sungguh mengenali diri kita, siapa kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan. Jangan bersusah payah supaya ada pengakuan di tengah-tengah kehidupan kita ini sehingga kita melakukan berbagai cara supaya kita dikenal orang lain, supaya nama kita dihargai orang lain, supaya kita dihormati dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu adalah siapakah aku ini di hadapan Tuhan? Apa yang Tuhan mau dengan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini?
Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita dimanapun kita berkarya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan mempersekutukan kita hadir di tengah-tengah gereja HKBP Pasar Minggu ini? Apa yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan kita lebih sering, apa yang aku mau? Apa yang orang lain mau? Apa yang diinginkan oleh orang lain? Tetapi kita lupa apa yang Tuhan mau dari kita. Siapa kita ini? Apa yang Tuhan katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Barangkali kalau kita memang sungguh-sungguh mempertanyakan itu, kita mulai mengintrospeksi diri kita mulai mengenali diri kita dengan sungguh-sungguh. Barangkali sama seperti Rasul Paulus ini, kita akan tunduk di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau menghamba di hadapan-Mu. Bentuklah aku, pakailah aku, ujilah aku, perlengkapilah aku, supaya aku sungguh-sungguh dari hatiku yang terdalam, dari ketulusanku, aku bisa menghamba kepadamu sepanjang hidup yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku bisa taat, aku bisa tunduk, aku bisa setia kepadamu, dan aku mau menanggalkan rasa nyamanku di dunia ini. Aku mau menanggalkan ketika rasa nyaman itu menggerogoti imanku. Aku mau menanggalkan keinginan-keinginanku yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Aku mau menanggalkan setiap kejahatanku, setiap dosaku. Oleh karenanya, Roh kekudusan itu, Roh Kudus itu, berikanlah Roh-Mu yang kudus itu mengarajai, menguasai hati pikiran seluruh hidupku, supaya aku bisa menjadi hamba yang setia kepadamu. Meskipun aku tahu banyak persoalan yang aku hadapi, meskipun aku tahu banyak sekali pergumulan yang aku hadapi, tetapi aku mau berdiri dengan kokoh di tengah-tengah pekerjaanku itu, di tengah-tengah persekutuanku itu, di tengah-tengah rumah tanggaku itu, seberat apapun pergumulan itu, tetapi aku mau berdiri, tetap taat dan setia kepadamu, tanpa harus berpikir bahwa aku inilah orang yang paling susah, bahwa bebankulah yang paling banyak, bahwa hidupkulah yang paling menderita. Paulus tidak pernah berpikiran demikian. Kita tahu sampai akhir hidupnya dia sakit kok. Sakit yang amat dalam. Bagai duri dalam daging menusuk-nusuk, tapi itu tidak menghalangi dia menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Marsahi pe, marsak pe, tumatangis pe, di dalam penjara pun, dalam kekurangannya pun, dia tetap menghamba setia kepada Tuhan itu. Karena memiliki pengenalan diri yang luar biasa. Sesungguhnya kita harus demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita mengenali diri kita yang sungguh-sungguh adalah orang yang diampuni Tuhan, orang yang dibenarkan Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, orang yang dikuduskan Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mengenali diri kita, Tuhan berbuat demikian banyak kepada kita. Lalu mengapa kita masih mengeraskan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mengapa kita masih mengeraskan diri seolah-olah kita ada adalah karena kuat kuasa kita? Kita boleh makan, minum, kita boleh berpakaian, kita boleh ini itu, seolah-olah semua itu adalah karena usaha kita, perbuatan kita. Kita melupakan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Pagi, siang, malam, setiap detik kehidupan kita ini, Tuhan tahu, Tuhan melihat segala sesuatu tentang kehidupan kita ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Yang pertama, marilah kita memang sungguh-sungguh mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, memahami apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Kristus. Sudido hita dijo, kita semua dipanggil oleh Tuhan kita itu dalam satu tugas yang mulia, memberitakan Injil Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Diboto ditada ibana dirina dungi diboto ahado ulaona, mengenali dirinya dan juga mengenali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Kristus, sebagai rasul, sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu. Tugas itu sekarang diberikan kepada kita, menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap orang yang percaya kepadanya adalah memberitakan kabar baik itu, memberitakan Injil itu, menyaksikan Injil itu di dalam kehidupan kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat hubungan kita satu dengan yang lain, lewat persekutuan kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat seluruh perjalanan hidup kita ini. Dan gumudang betik kita, holam majahay, dan gumudang betik kita, holam mereng-mereng. Tetapi Tuhan panggil kita sekarang, mari kita boleh berlari. Kudus mahita sudi mangulahon parbarita naulioni. Semua orang terpanggil untuk memberitakan itu di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang Paulus katakan. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Sama seperti Paulus itu yang mengakui kasih karunia Tuhan yang selalu dicurahkan baginya. Itu pun yang menjadi kesaksian kita hari lepas hari dalam kehidupan kita ini. Tuhan selalu menganugerahkan kita kasih karunia-Nya itu. Tak ada satu orang pun dari antara kita yang berani mengatakan tidak. Tetapi semua kita pasti mengakui, ya, kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Sehingga kita memiliki kekuatan. Sehingga kita boleh menghadapi kehidupan kita ini. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu ketika kita bisa merasakan demikian, maka nyatalah damai sejahtera yang daripada Allah. Dameni debata, idona saimian di rohani apostel Paulusi. Tunggodang pemakaciti rohana, tunggodang penamarsogo roha tu ibana, tunggodang pe yang merancangkan segala sesuatu yang tidak baik kepadanya. Alai dameni debatana saimian di bagasan rohana, sehingga dia bisa sama seperti Yesus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Maka Paulus damai rohana mangulahon persuruan ni Tuhani. Kita pun hendaknya demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan, kita itu berdiam dalam hati kita seluruh kehidupan kita, menguasainya setiap hari, setiap waktu. Maka pun kita bisa berdamai dengan diri kita bisa berdamai dengan orang lain, tanpa harus menghitung-hitung berapa banyak orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Tapi hitunglah berapa banyak kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Itu yang sering kita lupakan. Gumodangado hita mengkoreksi orang lain, menghitung-hitung kekurangan orang lain, kesalahan orang lain. Kita lupa pun kita pernah melakukan kesalahan. Pun kita pernah melakukan kejahatan. Pun kita pernah menyakiti orang lain. Makanya berdamailah dengan diri kita. Berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan orang lain. Maka apapun yang kita lakukan, semua akan boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Inilah yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Maka sambutlah Yesus Kristus itu, anak yang dijanjikan oleh Allah itu, dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah itu semakin memperlengkapi kami dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya, sehingga ketika Engkau datang, kami semua tak bercacat, tak bernoda, tapi kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, taat, setia, patuh kepadamu saja. Mampukanlah kami menjadi seorang hamba yang Tuhan kasihi, yang Tuhan mampukan di dalam kehidupan kami ini, sehingga apapun yang terjadi, kami boleh tetap setia kepadamu. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga hidup kami dari waktu ke waktu akan selalu diubahkan oleh karena Roh Kudus-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan, Kau memberkati setiap pekerjaan, usaha dimanapun berada. Biarlah itu semua membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan seluruh jemaat-Mu. Kau memberkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menjamah mereka semua, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan dan dikuatkan kembali. Dan kami boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang bersyukur oleh karena perpanjangan umur dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah Engkau juga semakin meneguhkan mereka semua dalam cinta kasih Tuhan. Tambahkan panjang umur, kesehatan, kekuatan, sehingga mereka semakin bersuka cita dalam memuji, memuliakan Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Fajar cahaya di
kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang pertama. Bila panggilan Tuhan terdengar, zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pusaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku hadap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.